Dalam mencapai kebahagiaan keluarga, berbagai cara dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi, tidak semua melakukannya dengan cara yang lazim. Ada juga yang melakukan dengan cara yang tidak lazim, bahkan sampai mengorbankan nyawa anak dan istrinya. Berikut daftar keluarga horor versi nyantai sore. 1. Keluarga Darmo. Mitos tentang Rumah Hantu Darmo Surabaya. Kisah-kisah mistis yang beredar tentang rumah ini tentunya dapat membuat bulu kuduk seseorang berdiri. Saat ini, kondisi rumah tersebut sangatlah tidak terawat dan tidak layak dihuni oleh seseorang. Konon, rumah ini dibangun karena kesuksesan sebuah keluarga. Kesuksesan tersebut diperoleh dari hasil perjanjian keluarga tersebut dengan makhluk gaib. Keluarga tersebut harus menyediakan tumbal pada setiap malam Jumat. Suatu hari, keluarga tersebut memutuskan untuk tidak lagi memberikan tumbal kepada makhluk gaib. Akhirnya, mereka pergi jauh ke suatu tempat dengan menggunakan kapal laut pribadinya. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Kapal tersebut mengalami kecelakaan dan tenggelam di tengah perjalanan. Bahkan, sampai saat ini, bangkai kapal yang digunakan oleh keluarga tersebut tak kunjung ditemukan. Setelah kejadian tersebut, rumah Darmo tidak lagi dihuni oleh siapapun. Banyak warga sekitar rumah mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk yang ada di rumah Darmo. 2. Keluarga Winarto. Jangan lupa subscribe dan like serta komen untuk mendukung channel ini. Cerita keluarga Winarto muncul dikarenakan ada hilangnya anak kecil bernama Akmal yang tidak ditemukan. Pihak kepolisian dan warga setempat berusaha mencari anak kecil tersebut sampai akhirnya terdapat titik terang di mana anjing pelacak menemukan sebuah sendal jepit di selokan yang kering. Dan ada bercak darah manusia, dan keluarga Akmal, yaitu kakeknya, mengamini bahwa sendal tersebut merupakan sendal Akmal. Tak sampai di situ, anjing pelacak pun terus berjalan mengikuti bau dari darah tersebut dan berhentilah di salah satu rumah warga, yaitu rumah Bapak Winarto. Pihak kepolisian pun berusaha untuk meminta izin untuk mengecek ke rumah tersebut, namun tidak ada respon dari pihak keluarga Bapak Winarto. Alhasil, pihak kepolisian mengumpulkan fakta-fakta tentang keluarga Bapak Winarto. Dan setelah mendapatkan fakta terkait keluarga Bapak Winarto, pihak kepolisian pun kaget bahwa keluarga Bapak Winarto mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil, tertabrak kereta api, dan seluruh keluarga termasuk Bapak Winarto dinyatakan tewas. Dan yang masih menjadi perhatian adalah tetangga masih sering melihat keluarga Bapak Winarto selama ini. Padahal kejadian kecelakaan itu sudah terjadi sebulan yang lalu. Alhasil, pihak kepolisian pun membuka rumah tersebut dan betapa kagetnya pihak kepolisian dan masyarakat sekitar melihat sosok anak laki-laki yang sudah membusuk, perutnya ditusuk dan ditaruh di atas meja altar. Pemujaan beralaskan pentagram bergambar kepala kambing di tengahnya. Pihak kepolisian pun akhirnya menyimpulkan bahwa keluarga Bapak Winarto melakukan tindakan sekte atau sesat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 3. Keluarga Santoso, Temanggung 1990. Santoso, juragan cengkeh yang mapan kala itu. Dia meneruskan usaha milik mendiang ayahnya. Usaha cengkehnya cukup berhasil. Berbekal titel insinyur pertanian, Santoso pun sukses. Sekira tahun 91 dan 92,
Usaha cengkeh Santoso yang kian berkembang menuntutnya untuk memperluas lahan dan menambah satu gudang lagi. Lahan seluas 2000 meter pun sudah berhasil didapatkan. Sementara ia masih harus menambah satu gudang lagi untuk penjemuran dan penyimpanan cengkehnya. Malapetaka pun muncul ketika Santoso membeli sebuah gudang dari salah satu keluarga yang dulu pernah juga berbisnis cengkeh, tapi beliau sudah meninggal dan usahanya pun bangkrut. Sejak Santoso membeli gudang tersebut, konon kejadian-kejadian mistis pun mulai dialami oleh keluarga Santoso. Mulai dari pembantu Santoso melihat ada wanita berjalan dan menabur tanah, sampai anak Santoso pun sakit tak kunjung sembuh. Hari-hari pun berlalu. Satu keluarga Santoso, dua anak dan istrinya pun meninggal secara tidak wajar dalam kurun waktu hanya 3 bulan saja. Alhasil, Santoso depresi dan meminta bantuan pihak lain untuk mengungkap kejanggalan tersebut. Betapa kagetnya Santoso ketika dia tahu bahwa ia disantet oleh seseorang yang sirik kepadanya. Bahkan ia disantet dengan cara yang kejam, yaitu dengan cara teluh Jawa. Jangan lupa subscribe dan like serta komen untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih.